Selamat pagi Pak Guru. Saya akan menjelaskan mengenai sistem imun tubuh. Yang paling pertama, apa itu sistem imun? Sistem imun adalah sekelompok sel, protein, jaringan, dan organ khusus yang bekerja sama melawan segala hal yang berbahaya bagi tubuh. Sistem ini terdiri dari banyak komponen, mulai dari sel hingga organ. Salah satu jenis sel yang paling penting dalam jaringan tersebut adalah darah putih atau leukosit. Leukosit dihasilkan atau disimpan pada berbagai tempat di tubuh, di antaranya yaitu timus, limpa, dan sumsum tulang, di mana organ-organ ini dikenal sebagai organ limfoid. Kadang leukosit juga disimpan dalam gumpalan jaringan limfoid yang tersebar di seluruh tubuh. Leukosit bergerak di seluruh tubuh melalui pembuluh limfatik dan pembuluh darah seperti berpatroli memantau adanya kemungkinan penyerangan yang berbahaya. Kedua, bagaimana sistem imun bekerja, yaitu mikroorganisme dan zat-zat asing yang menyerang tubuh disebut sebagai antigen alias bibit penyakit. Saat antigen terdeteksi, serangkaian respon imun akan terjadi untuk melindungi tubuh dari terinfeksi. Pada proses tersebut, beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Sel-sel ini kemudian merangsang limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Antibodi adalah protein yang didesain khusus untuk menempel pada antigen tertentu. Setelah itu, sel T mencari antigen yang telah ditumpangi dan menghancurkannya. Sel T juga membantu memberi sinyal pada sel-sel lain seperti fagosit untuk melakukan tugasnya. Begitu dihasilkan, antibodi akan berada dalam tubuh seseorang selama beberapa waktu, sehingga apabila antigen atau bibit penyakit kembali, antibodi sudah bersedia melakukan misinya. Ketiga, fungsi dari sistem imun apa saja? Pertama, sistem pertahanan. Ini merupakan fungsi utama dari sistem imun, yakni sebagai sistem pertahanan tubuh, baik itu pada penyakit yang biasa atau dapat menular, maupun yang disebabkan oleh virus serta juga bakteri. Kedua, keseimbangan homeostatis. Homeostatis ini merupakan suatu keseimbangan yang ideal di dalam tubuh yang memiliki fungsi untuk dapat memenuhi kebutuhan tubuh, yakni dengan cara berinteraksi dengan seluruh sistem yang terdapat di dalam tubuh. Sehingga imunitas tersebut berguna untuk dapat menjaga keseimbangan homeostatis agar dapat bekerja dengan baik. Ketiga, perbaikan jaringan. Fungsi perbaikan jaringan ini telah dapat memperbaiki jaringan dengan cara mengeliminasi jaringan sel yang telah atau sudah mati ataupun rusak di dalam tubuh. Selain itu, mengeliminasi sel yang tidak normal. Keempat, klasifikasi atau jenis dari sistem imun, di antaranya sebagai berikut. Pertama, berdasarkan pertahanan spesifik. 1. Limfosit merupakan salah satu dari bagian dari sistem pertahanan spesifik. Limfosit sistem ini terbagi atas dua jenis. Di antaranya adalah limfosit B, dikenal dengan sel B, serta juga limfosit T, dikenal dengan sel T. Pertama, limfosit B atau sel B. Sel B memiliki fungsi yakni sebagai pembentukan antibodi tersebut. Ternyata ada 3 macam di antaranya sebagai berikut. Pertama, sel B yang memiliki tugas untuk mengingat seluruh antigen yang sudah pernah masuk ke dalam tubuh, serta juga kemudian menstimulasi pembentukan sel B plasma apabila terjadi infeksi selanjutnya. Yang kedua, sel B pembelah merupakan sel B yang tugasnya ialah untuk membentuk sel B pengingat dan juga sel B plasma.
Yang ketiga, sel B plasma merupakan sel B yang memiliki tugas utama, yakni untuk membentuk antibodi. Limfosit atau sel T disebut juga terbagi atas 3 jenis, diantaranya sebagai berikut. Sel T suppressor merupakan sel T yang memiliki tugas untuk menghentikan dan juga untuk menurunkan respon imun dengan cara mengurangi aktivitas atau kegiatan dari sel T pembunuh, serta kemudian menurunkan produksi antibodi pada seseorang. Sel T pembunuh merupakan sel T yang memiliki tugas untuk menyerang patogen yang sudah masuk dalam tubuh. Sel kanker juga sel tubuh yang kemudian pernah terinfeksi bakteri. Sel T pembantu merupakan sel T yang memiliki tugas untuk dapat menstimulasi pembentukan sel B serta sel T. Yang kedua, antibodi. Cara kerja dari antibodi adalah dengan mengikat langsung antigen tersebut. Setelah itu kemudian akan diproses lebih lanjut oleh makrofag untuk kemudian dihancurkan. Disebabkan karena antibodi tertentu akan bekerja di penyakit spesifik, maka kemudian harus banyak antibodi untuk dapat menangani segala macam jenis penyakit yang masuk juga berdasarkan pertahanan non-spesifik. Pertahanan non-spesifik yang pertama, pertahanan fisik. Pertahanan fisik ini merupakan pertahanan yang terdapat di luar tubuh, seperti halnya kulit. Juga membran moksa yang memiliki tugas yakni sebagai pertahanan utama di dalam mencegah masuknya patogen itu ke dalam tubuh. Yang kedua, pertahanan mekanis. Pertahanan mekanis ini ialah pertahanan yang bisa atau dapat ditemukan di bagian hidung serta trakea, yakni rambut serta silia. Yang ketiga, pertahanan kimia. Pertahanan kimia ini ialah pertahanan yang berasal dari membran moksa serta juga kulit dengan menghasilkan senyawa sekret. Yang keempat, pertahanan biologis. Pertahanan biologis ini merupakan pertahanan yang dilakukan oleh beberapa bakteri yang hidup di kulit tetapi tidak berbahaya. Kelima, bagaimana cara meningkatkan sistem imun tubuh? Yang pertama, olahraga teratur, istirahat yang cukup, selalu berjemur di bawah sinar matahari, dan keempat, konsumsi buah dan sayur. Sekian presentasi saya tentang sistem imun tubuh. Sekian dan terima kasih.